Fadila. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan PBL kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Nah, jadi yang pertama kami lakukan itu di minggu pertama itu yang pastinya melakukan perizinan dulu di tempat PBL, sekaligus memahami karakteristik orang-orang di Hive Billiard itu sendiri. Nah, jadi kami menguak latar belakang Hive Billiard sekilas. Nah, jadi pemilik Hive Billiard ini merupakan orang-orang yang gemar hobi olahraga, terutama bermain biliar. Nah, mereka tuh ada 5 orang dan mereka tuh berpikir untuk mendirikan tempat biliar. Nah, ya, akhirnya mereka bisa mendirikan Hive Billiard itu yang pertama itu di cabang Sei Batanghari. Lalu yang kedua mereka mendirikan cabang baru di Jalan Aksara. Nah, kami melakukan PBL di Hive Billiard di cabang kedua yaitu cabang Aksara. Hive Billiard itu sendiri mempunyai 5 pendiri yang bernama Edi, Henry, Sabar, El Tobing, David, dan Mike. Nah, materi kami tentang sikap dan kepuasan konsumen. Nah, topik dan tujuan observasi kami itu bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen di Hive Billiard untuk membantu perusahaan biliar memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan strategi pemasaran dan memahami pasar untuk meningkatkan profit. Nah, jadi pengenalan di karakteristik konsumen di Hive Billiard itu yang pertama itu bisa dilihat dari segi apa yang konsumen pesan. Misalkan kalau di regular room mereka di Hive Billiard itu ada terbagi tiga jenis ruangan. Jadi ada regular room, VIP room, dan president room. Kalau di regular room dia itu kebanyakan pelajar, mahasiswa dan ruangannya itu bebas rokok. Terus juga tempatnya itu lebih ramai dan konsumennya itu lebih dominan, lebih melihat harga dibandingkan pelayanan. Nah, jadi biasa di regular room ini adalah ruangan yang umum yang biasa dipakai tempat orang-orang main biliar dan kebanyakan anak pelajar karena harganya juga harga yang standar. Terus kalau VIP room, customernya itu biasanya lebih di atas 21 karena mungkin customer yang di atas 21 itu kan mampu membayar ruangan VIP dengan harga yang lebih dari regular room. Nah, juga mereka mengutamakan kenyamanan. Jadi di VIP room itu lebih minim asap rokok, terus lebih cenderung satu meja itu terdiri dari 3 orang. Karena kalau misalkan VIP room itu dia nggak serame regular room. Jadi orang-orang yang di VIP room itu lebih mengutamakan kenyamanan gitu. Kalau di president room, customernya itu pendapatannya itu lebih menengah ke atas karena di president room ini adalah ruangan yang benar-benar di atas VIP room. Jadi customer yang biasa masuk ke president room ini lebih mengutamakan privacy karena di president room ini ruangan yang khusus dan fasilitasnya itu lebih daripada harga. Jadi fasilitas yang didapatkan di president room ini tidak sebanding dengan harga di regular room sama VIP room. Karena di sini pemain biliar bisa difasilitasi meja biliar yang privacy dan juga ruangan karaoke. Setelah kami amati di pertemuan pertama, fasilitas di Hive Billiard ini ada karaoke, television yang pastinya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau ke Hive Billiard itu nggak harus main biliar aja, mereka juga bisa menikmati karaoke televisionnya, atau mereka juga bisa menikmati makan karena di Hive Billiard itu tidak hanya biliar tapi juga ada kafe atau tempat makannya. Nah, kemudian ruangan Hive Billiard di Aksara ini lebih luas. Terus juga full AC, pencahayaannya juga lebih bagus, dekorasi dan interiornya juga modern, cocok buat seleranya anak-anak Gen Z atau anak-anak muda. Terus memiliki bar yang pastinya dan toiletnya juga bersih. Lalu dilanjut dengan pertemuan selanjutnya, kami melakukan survei dengan menggunakan Gform yang dimana kami mau mengetahui apa yang memotivasi konsumen sendiri untuk bermain biliar, dan kebanyakan dari hasil jawabannya itu adalah karena hiburan. Karena Hive Billiard ini kan tempat sarana olahraga ya dan juga hiburan. Jadi kebanyakan yang bermain itu hanyalah sebatas hiburan. Untuk
untuk mengapa mereka memilih Hive Billiard itu sendiri, karena mereka melihat fasilitas yang ada di Hive Billiard. Jadi kebanyakan dari mereka itu melihat fasilitas dan juga suasana, karena kita tahu sendiri kan Hive Billiard itu mempunyai gedung yang besar, jadi sudah dipastikan fasilitas di dalamnya juga lebih bagus dari biliar-biliar yang biasa. Jadi karena mereka customer sudah tahu, karena gedungnya sudah besar, jadi mereka itu berekspektasi bahwa interior ataupun fasilitasnya itu juga lebih bagus. Seperti itu. Lalu kemudian kebanyakan customer Hive Billiard itu bermain di Hive Billiard itu menghabiskan waktu 2-3 jam. Jadi kalau main biliar itu, apalagi kalau di kalangan laki-laki, mereka suka menghabiskan waktu di jam-jam hiburan 2-3 jam untuk bermain biliar. Kemudian banyak yang customer sukai di Hive Billiard itu dari permainan biliar yang pool atau bisa kita sebut 8 bola. Jadi itu adalah permainan bola biliar yang paling umum yang sering dimainkan. Beda lagi kalau nanti mereka mengadakan event atau turnamen yang bisa berbagai macam jenis-jenis permainannya. Seperti itu. Lalu stick biliar yang biasanya customer pakai itu adalah play joystick kebanyakan. Jadi play joystick itu adalah stick yang paling umum digunakan di kalangan biliar. Jadi di biliar itu ada beberapa jenis stick tersendiri. Jadi sticknya itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang panjang dan juga pendek. Jadi setiap bentuk dan juga keberatan stick itu memiliki fungsi dengan pukulan yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi yang paling sering digunakan customer adalah play joystick karena hanya untuk permainan-permainan sehari-hari atau permainan yang biasa.